Bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Kali ini kita akan membahas sesi tech talk dari video atau vlog tmcblog.com. Kali ini kita akan lebih sedikit mendalami tentang variasi ketinggian dan durasi dari bukaan klep. Agak sedikit teknikal ya, karena kita akan masuk ke bagian dari jeroan mesin atau dapur pacu dari sepeda motor. Seperti kita tahu sendiri, klep itu apa? Klep itu biasanya namanya dalam bahasa Inggrisnya valve gitu ya. Adalah sebuah alat gitu ya, sebuah part. Dia tuh kayak pintu gitu ya, kayak pintu untuk bisa membuka atau menutup. Seperti apa? Kalau misalkan di intake itu dia membuka atau menutup untuk membiarkan bagaimana udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan pada exhaust valve atau klep keluar pembuangan, dia akan membuka atau menutup pintu untuk membuang gas-gas atau hasil dari pembakaran. Nah, ada yang menarik karena apa? Karena di motor sekarang itu udah nggak asing lagi yang namanya variable valve. Nah, macam-macam, kayak misalkan Yamaha di Indonesia sudah mengeluarkan beberapa tahun yang lalu tentang variable valve actuation atau VVA. Cuman kita akan belajar di sini yang lebih basic lagi dari pengertian dari variable valve. Nah, variable valve yang kita bahas, variable atau variasinya itu berupa ketinggian dan durasi bukaan klep. Oke, jadi ini adalah, kalau dalam bahasa mesinnya itu disebut lobe. Lobe itu artinya kalau misalkan ini camshaft itu ini kayak ada lendutan, kayak gunungan gitu ya. Nah, kayak ada gunungan atau lendutan itu. Nah, gunanya apa? Kalau misalkan di sistem ini ada camshaft, ya, ada lendutan camshaft, dia akan muter-muter begitu itu. Nah, ini ada yang namanya rocker arm. Lalu di sini ada klep, lalu di sini ada spring atau pegas. Gunanya apa? Kalau misalkan dia itu berputar, ya, camshaftnya berputar, maka di sini akan rodanya ketemu. Pada saat dia berputar dan ketemu kayak lendutan gunungan ini, maka bagian belakang sini dari roller armnya akan naik gitu ya, dan bagian sini mulai dari pin sebelah sini akan menekan valve sehingga valve-nya akan turun, pergerakannya akan turun atau naik. Pada saat turun, dia artinya sama seperti membuka pintu untuk allowing atau untuk mempersilahkan udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang menarik dalam sistem variable valve itu gunungannya itu ada dua, sob ya. Ada dua. Kayak misalkan ini, ya. Di sebelah sini kita lihat sini ada yang hijau ini, kayaknya yang hijau ini ya, lobe yang hijau. Lobe yang hijau ini kita sebut sebagai low lobe ya, atau low cam. Camnya rendah, sedangkan yang merah tinggi. Di sini kita bisa lihat ada variasi ketinggian. Pada saat dia lebih tinggi, misalkan dia lebih tinggi ya, dari yang merah ini lebih tinggi dari yang hijau. Pada saat dia menyentuh yang merah, maka pada saat dia berputar camshaftnya, maka pada saat yang merah dia akan terdesak lebih tinggi. Artinya apa? Kalau dia terdesak lebih tinggi ke atas gitu ya, ini roller armnya, maka yang ini akan ke bawah. Artinya apa? Pergerakan dari klepnya akan semakin banyak, bukaan pintunya justru semakin lebar. Kalau dalam misalkan di rumah gitu ya, bukaan pintunya semakin lebar sehingga lebih banyak udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Cuman bukan hanya soal ketinggian klep, cuman ada juga yang namanya durasi. Nah, ini yang menarik juga, durasi. Kayak misalkan ini yang hijau nih ya, kita lihat yang hijau, pada saat dia mulai berubah ketinggiannya itu pada saat yang sini. Di sini akhirnya. Pada saat di sini, sehingga derajatnya itu kan seperti ini, ya. Derajatnya seperti ini. Sehingga durasi dia membukanya itu seperti itu. Durasinya segini derajat. Pada saat dia yang merah, durasinya karena dia mulainya dari sebelah sini, ya, mulainya lebih awal dan akhirnya lebih akhir, maka durasi dari kebukanya klep akan jadi lebih lama. Udah pertama dia tingginya berubah, artinya apa?
tonjokan klep ke dalamnya itu kan lebih gede, bukaan pintunya lebih lama, dan yang kedua adalah durasi ngebuka pintunya lebih lama, lebih lebar buka pintu dan lebih lama dia buka pintu, akan allowing udara dan bahan bakar jauh lebih banyak ke dalam ruang bakar pada saat pembakaran, sehingga membuat power jadi lebih besar gitu ya pada saat hasil pembakaran. Cuman yang menarik, kenapa power lebih besar? Sebenarnya powernya itu bukan power artinya, jadi lebih ke torsi lagi sebenarnya sob ya. Lebih torsi yang dihasilkan lebih besar. Jadi pada saat pembakaran lebih besar, maka seperti itu ya, ledakannya akan lebih besar ya, ledakan dari pembakaran akan lebih besar, tonjokan pistonnya akan mendorong ke bawah lebih kuat, sehingga putarannya mesinnya jadi lebih kencang, torsinya lebih besar. Karena dia durasinya lebih panjang, maka RPM-nya jauh lebih tinggi nantinya. Jadi lebih tinggi dari RPM yang lebih rendah. Tentu saja dalam aplikasinya ada perhitungannya, nggak sembarangan mau berapa bukaan-bukaannya. Karena ada juga yang namanya kayak misalkan overlap, gimana bukaan camshaft kalau misalkan dia terlalu lambat nutupnya, maka dia akan overlap dengan pada saat yang klep exhaust-nya itu akan kebuka dan nutup. Jadi ada kayak overlap antara proses buka tutup antara exhaust dengan intake. Jadi ada kayak overlap itu, dan itu harus benar-benar diperhitungkan. Tapi kita menyingkirkan dulu hal tersebut. Pada dasarnya pada saat udara dan bahan bakar masuk lebih banyak, karena bukaan pintunya lebih besar dan bukaan pintunya lebih lama, maka RPM-nya akan lebih tinggi. Torsinya, kalau RPM lebih tinggi, maka torsi dikali RPM dibagi 5252, which is ini adalah sebenarnya hitungan umum dari perhitungan power ya. Itu udah pasti lebih tinggi karena RPM-nya lebih tinggi gitu ya. Kayak misalkan ini contohnya hasil perhitungan dari otomotif ya, dengan alat yang sama, namun variable valve actuation-nya dicopot dan masih dipakai. Pada saat ini dicopot dulu. Ini no variable valve, ini variable valve. Pada saat tanpa variable valve itu RPM-nya cuma nyampe 9.400, akan tetapi dengan variable valve RPM-nya naik menjadi 10.200. Ini adalah bukti ketika klepnya menggunakan klep yang lebih konturnya lebih tinggi, which is artinya nanti bukaan pintunya lebih besar dan durasi klepnya lebih lama, maka akan meningkatkan RPM. Cuman memang dalam teknisnya ini macam-macam, pabrikan tuh macam-macam. Ada yang mereka bikin ininya yang bergerak ya, camshaftnya yang bergerak. Jadi camshaftnya mau yang mana? Mau yang pakai satu roller arm, cuman camshaftnya ada dua. Camshaftnya yang bergerak. Bisa bayangin, sob ya. Ini ada roller arms, camshaftnya yang mau camshaft yang mana? Jadi camshaftnya itu ada dua. Kayak misalkan ini camshaft yang tinggi, yang putih di sini, yang rendah gitu ya. Yang tinggi, yang rendah nih yang tinggi. Pada saat yang pengen yang ini kayak misalnya ini roller armsnya begini gitu ya. Pada saat dia pengen yang rendah, ininya digesek gini, set gitu ya. Nah, kena yang rendah. Pada saat yang dia pengen yang tinggi, ininya yang berubah, set, dia digerakin gitu ya. Jadi ini camshaftnya yang berubah. Ada juga camshaftnya tetap, tapi roller armsnya yang ada dua. Misalkan di NMAX atau di R15 ada dua roller arms, kayak misalkan begini. Roller armsnya ada dua gini ya. Nih, rendah dan tinggi. Ini camshaftnya begini yang hitam. Camshaftnya jalan gitu kan. Dua-duanya kena. Dimana dua-duanya kan kena gitu ya. Yang putih. Ini misalkan ini adalah camshaft yang tinggi, ini yang rendah. Gitu kan, muter. Dua-duanya bergerak, cuman ini tidak di-engage, tidak digabung. Jadi pada saat bergerak dia masih. Jadi mesin bukan klep itu hanya bergantung pada yang hijau atau yang rendah. Pada saat dia pengen yang tinggi, yang ini disambung, set,
sehingga gerakannya itu mau nggak mau ngikutin yang tinggi. Nah, bukan klepnya jadi yang tinggi, jadinya ininya yang di variabel apa namanya, yang roll armsnya yang ada dua, macam-macam kayak gitu. Nah, ini adalah variasi ketinggian dan durasi dari bukaan klep. Sistem dari variabel valve macam-macam, ada lagi nanti variabelnya itu di timingnya. Itu jelas menarik dan agak berbeda sedikit dengan variabel yang seperti ini, actuationnya yang berubah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang variabel valve timing. Itu aja sob, penjelasan basic dari variasi ketinggian dan durasi bukaan klep dari tmcblock.com. Semoga bermanfaat. Salam.